Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, maha besar dan maha kasih, kami mohon kehadiran-Mu bersama kami di awal baru ini lewat firman Putra-Mu yang menyelamatkan. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu sungguh-sungguh masuk di dalam diri kami, mempengaruhi hidup kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Sekali peristiwa orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat-Mu, Aku telah berfirman kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Allah dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau membuat menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaanku, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang yang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, siapa saja yang mau berbuat baik, siapa saja yang mau ikuti apa yang dikehendaki Allah dalam hidupnya, orang itu tidak akan berjalan mulus tanpa tantangan, tanpa hambatan, tanpa ada orang yang menantang, bahkan sampai mengancam hidup orang yang mau setia pada kehendak Allah. Pengalaman Yesus dalam bacaan suci hari ini, Tuhan Yesus berhadapan dengan tantangan karena Ia menyatakan kebenaran. Ia datang dari Allah dan Ia melaksanakan apa yang dikehendaki Allah,
bahwa ia bersatu dengan Allah. Dan kebenaran ini sungguh-sungguh dinyatakan oleh Yesus. Karena memang benar dia datang dari Allah. Dan kebenaran kedatangan Yesus dari Allah dibuktikan juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya. Dan banyak orang yang telah mendengar dan menyaksikan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, percaya kepadanya. Namun ada banyak yang lain yang melawan dia, bahkan mengancam dia untuk membunuhnya. Itulah nasib orang yang mau setia pada kehendak Allah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita, baik di dalam hidup berumah tangga maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, di mana saja Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Ketika kita mau berdiri di atas kebenaran, ketika kita mau melaksanakan apa yang dikehendaki Allah di dalam tugas pelayanan kita, selalu saja ada banyak tantangan dan kesulitan. Dan itulah pengalaman yang dapat kita alami sebagai murid-murid Yesus. Karena dia sendiri berpesan kepada kita sekalian, di mana aku berada, di situ hambaku pun berada. Yohanes bab 12 ayat 26. Mari kita sekalian yang mungkin saat ini mengalami banyak tantangan dalam hidup rumah tangga karena mau mempertahankan kesetiaan hidup berkeluarga, atau juga di dalam mendidik putra-putri kita, ada banyak tantangan dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita di tempat tugas kita. Ada banyak tantangan. Jangan melarikan diri, jangan putus asa. Tantangan itu adalah bagian dari setiap murid Yesus yang mau setia pada firman Tuhan. Mari di dalam masa puasa ini kita melatih diri untuk bisa bertahan dalam berbuat baik walaupun ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tuhan Yesus akan selalu hadir untuk menolong kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, Putra-Mu telah setia melaksanakan apa yang Kau kehendaki. Semoga kami sebagai murid-murid-Nya juga setia melakukan apa yang diperintahkan Putra-Mu kepada kami, terutama ketika kami mau berada di dalam kebenaran, ketika kami mau melaksanakan kehendak-Mu sendiri, ketika ada banyak tantangan, semoga kami tetap setia, karena itu bagian dari setiap orang yang mau mengikuti Putra-Mu. Bantulah kami selalu, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, anggota yang sakit, pekerjaan kita hari ini, di mana saja, diberkati, dibimbing, dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.